Shalom ya people, kembali lagi kita akan memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan terbaik dalam kehidupan saudara, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita bersama doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih anugerah dalam kehidupan kami Bapa, buat setiap penyertaan, napas kehidupan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami datang untuk memuji nama Tuhan, biar setiap hati kami hanya tertuju pada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Haleluya. Yes. Kita kalau puji buat Tuhan. Haleluya. Benar Kau izinkan Bapa. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih dalam lagi guys, katakan bila mengizinkan Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Katakan sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya. Waktu-Mu yang terbaik. Oh, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sembah selamanya. Oh, haleluya Yesus, Kau baik Tuhan. We worship You.
bagi kami Bapa. Ajari kami Tuhan untuk selalu banyak waktu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kaulah ya Yesus, Allah dia di Tuhan, Allah ya dia Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kau layak disembah Tuhan, layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again in the power of your Spirit. Lord, I'm crying now for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying now for come Holy Spirit, fire in this place. I need more and more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying now for. Katakan Lord, I'm crying. Lord, I'm crying now for more. Lord, I'm crying now for more of you. Haleluya. Kita percaya bahwa kita diberkati dalam Tuhan. Amin. Kita lakukan pujian buat Tuhan, kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Aku diberkati. Yes. Kasih setiamu yang nyata Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah tangguh limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Katakan sekali lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah tangguh limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah
Sekarang sekali lagi, yes. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kita diberkati, kita dilimpahi, amin. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari persiapkan hati saudara. Rohmu yang hidup Tuhan mengubah kehidupan kami. Kami aman bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita saudara. Nah pada saat ini persiapkan hatimu, persiapkan piring-piring rohani. Percaya bahwa firman Tuhan berkuasa kehidupan. Haleluya Yesus. Katakan, Rohmu yang hidup Tuhan. Yes. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan Roh yang hidup. Haleluya, thank you Lord. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Katakan, di altarmu, di altarmu menyembah. Katakan, di altarmu, di altarmu menyembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sujud di altar Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang yang lemah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami siap dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Bila setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Berkati setiap telinga kami Bapa, setiap hati kami Bapa. Jadikan telinga kami telinga murid Tuhan, hati sebagai hamba ya Bapa, yang duduk diam hanya untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom young people. Wah, saya percaya young people semua dalam keadaan sehat, terpelihara roh, jiwa, dan tubuhnya.
Saya lihat sekali wajah-wajah ceria, wajah-wajah penuh semangat, wajah-wajah exciting karena kita bukan hanya sekedar mau masuk ke weekend, tapi kita juga mau merayakan banyak hal. Merayakan apa nih? Wah ini nih, merayakan Jakarta ulang tahun karena ini bulan Juni, atau merayakan apa nih kira-kira? Ada yang bisa tebak nggak merayakan apa kali ini? Nah inilah tema pada hari ini adalah celebration. Wow, let's celebrate life. Gimana caranya kita bisa memperingati setiap momen-momen dalam kehidupan. Bukan hanya pada saat kita mendapatkan sesuatu, bukan hanya ketika kita sudah mencapai suatu misi, tapi karena Tuhan kita baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Yuk kita baca di 1 Korintus 5 ayat 7-8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Yes, adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Wow. Ayat ini mungkin bukan pertama kali saudara dengar ya. Yang people mungkin sering banget dengar ayat ini, baik di renungan-renungan maupun saat yang people ke gereja, atau yang people sedang bersendagurau dengan teman-teman, yuk kita pesta yuk, ayo kita celebrate yuk gitu ya. Tapi sering banget ya, satu celebration itu relate sekali dengan suatu hal yang mampu kita capai. Celebration ya, sekali lagi, sangat sering kali dikorelasikan dengan apa yang mampu kita gapai, apa yang mampu kita peroleh. Oke, apa sih celebration yang dimaksud dalam 1 Korintus 5 ini? Celebration yang dimaksud sini bukanlah mabuk-mabukan seperti yang dikenal oleh anak-anak zaman sekarang. Oh, celebrate yuk kita buka botol dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Oke, celebrate kita pergi ke tempat-tempat yang lagi hype dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Celebrate juga kadang kita sudah tobat nih dari yang yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya, tapi kita datang nongkrong-nongkrong celebrate ya, minum-minum yang soft drinks, tapi kita bully satu sama lain. Mungkin teman kita lewat, kita bilang tuh ya kita ngebully orang, atau bukan orang lain yang dibully, tapi teman bicara kita bully. Nah, bisa juga kita merelasikan celebration itu dengan sesuatu yang menghambur-hamburkan. Kalau bisa budgetnya dibanyak-banyakin, tenang aja, nanti kita suka korelasikan dengan ya nanti Tuhan sediakan, nanti pokoknya Tuhan sediakan. Tapi kita sometimes gesek kartu kredit, kita sometimes pinjem, kita memaksakan kehendak kita untuk disediakan oleh Tuhan. Nah, berarti celebrate apa yang diinginkan oleh Tuhan di sini? Dikatakan bahwa apakah kita pesta-pesta atau kita mengalami suatu celebration itu ketika kita mengalami kesembuhan, atau ketika kita dapat naik gaji, atau ketika kita naik kelas. Uniknya adalah pesta yang sesungguhnya di sini adalah justru bentuk dari this is how we declare. Declare seperti apa? Kita mendeklarasikan iman kita bahwa kita sudah memenangkan pertandingan yang even kita belum selesaikan. Contohnya, ketika saudara bergumul masih di tengah bulan seperti ini, tapi kalian sudah tidak ada lagi uang yang kalian pegang untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Akhirnya kamu mungkin banyak habisan waktu di kosan, makan Indomie, makan pop mie gitu ya, atau dan lain sebagainya. Mampukah kita men-celebrate? Mampukah kita bilang, Tuhan Yesus terima kasih, Kau telah memberikan kepadaku makanan yang secukupnya. Atau bahkan ada dari yang people yang saat ini sedang terdampak COVID-19. Mungkin CT-nya rendah sekali, atau mungkin mau dirujuk ke rumah sakit, belum dapat juga rumah sakitnya, atau mungkin belum tahu gimana cara ngomong ke orang tua di kampung bahwa aduh ternyata terdampak nih COVID-19. Gimana caranya kita bersukacita? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa imunitas tubuh kita bisa naik ketika kita tersenyum, ketika kita bersukacita, ketika kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Atau kita
banyak menghabiskan waktu untuk bersungut-sungut, kemudian kita kesel, ini nih gara-gara si ini nih, gara-gara si ini, dan lain sebagainya. Yes, yang pertama, celebrate yang dimaksud adalah terkait dengan this is how we declare. Gimana kita mendeklarasikan iman, mendeklarasikan hal yang belum kita lihat dalam kacamata fisik ini. Saya mengalami kesembuhan, saya mengalami kecukupan, saya mengalami promosi. Bukan dengan cara-cara seperti mengeluh yang saya udah lama banget ada di dalam posisi seperti ini, begitu membosankan dan lain sebagainya. This is not how we declare. Bagaimana kita mendeklarasikan iman adalah bagaimana kita melihat hal yang belum terlihat. Bagaimana kita mempercayai bahwa Tuhan saja cukup untuk bisa menjadikan kita lebih dari pemenang. Tuhan mampu menyelesaikan semua perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kita harus berpesta adalah karena this is how we fight. Banyak orang-orang di dunia seringkali berkata bahwa nggak bisa argue terus gue ngalah aja. Masa iya lu mau aja dibully? Masa lu mau aja dijorokin? Masa lu mau aja diakal-akalin sama perusahaan? Masa lu mau aja dikerjain sama dosen dan lain sebagainya? Dan akhirnya kita bersungut-sungut, kita menyesali, ini orang tua gue nih yang salah, ini dosen gue nih yang salah, ini guru gue yang salah, dan lain sebagainya. Tapi this is how we fight adalah kita celebrate even kita belum mencapai, even kita belum mendapatkan apa yang sepertinya menjadi bagian daripada kita. Mungkin kita belum mencapai itu, mungkin kita belum mendapatkan yang kita tahu kita harus mendapatkan itu. Tapi bagaimana kita berjuang bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kekuatan kamu, bukan dengan kekuatan orang tua kamu, bukan dengan kerennya universitas kamu. Ya, di sini siapa yang diterima di universitas idaman? Nah, bukan dengan universitas kamu sekeren apa, tapi bagaimana kamu mampu mendeklarasikan iman dan menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk kamu berjuang dan memenangkan pertandingannya. Tapi bagaimana kita memulai semuanya itu? Bagaimana kita memulai menggunakan ketopong keselamatan? Bagaimana kita memulai untuk menggunakan perisai iman kita kalau kita tidak dipenuhi hati kita dengan ucapan syukur? Kalau kita dipenuhi hatinya dengan kesal, bersungut-sungut dan lain sebagainya, gak mungkin kita bisa menggunakan itu semua. Itu gak akan pernah fit ke dalam anggota tubuh rohani kita. Yang ketiga, kenapa kita harus berpesta adalah karena this is how we become the light of the world. Bagaimana kita menjadi terang bagi dunia ini. Bagaimana kita menjadi garam bagi dunia ini kalau kita gak pernah ada dalam satu kegelapan. Ingat, satu lilin bisa menjadi cahaya yang powerful ketika dia ada dalam satu kegelapan. Ketika dia dalam suatu fungsi yang berguna. Jika lilin itu tidak ada di dalam kegelapan, maka terang dari lilin itu tidak akan pernah berdampak dan bercahaya. Begitu pula dengan saudara, dengan saya, dengan young people. Jika kita tidak pernah dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang tidak mengenakan, kita nggak tahu bagaimana kita harus berjuang. Kita nggak tahu kenapa kita ada di sini, kenapa kita harus ada sebagaimana kita ada sekarang, dan kenapa Tuhan pilih saudara, pilih saya. Adalah karena Tuhan mau kita berdampak, dan dampak kita nggak akan pernah menjadi suatu dampak yang positif ketika kita penuhi mulut kita dengan sungut-sungut, ketika kita biasakan diri kita untuk marah-marah, biasakan menyelesaikan semuanya dengan baku hantam, menyelesaikan semuanya dengan kekesalan, emosi, dan lain sebagainya. Tapi justru di dalam kesesakan saudara, terang Tuhan bercahaya. Yang penting satu, sikap kita, respon kita atas masalah tersebut. Termasuk kita celebrate setiap momen yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya teringat waktu Tuhan izinkan saya terkena COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Ketika saya harus berpisah dengan anak-anak saya langsung berpikir, wah, saya nggak pernah berpisah selama itu. Saya nggak pernah berpisah dan harus menyerahkan anak saya ke orang lain selama itu. Tapi saya tahu bahwa kesembuhan dalam tubuh saya dimulai ketika saya mengafirmasi, saya sehat.
Saya mampu menaklukkan COVID-19. Saya mampu menaklukkan tubuh saya yang mungkin leher saya panas, leher saya gak enak. Mungkin asnomia yang tidak bisa mencium bau dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah mengalahkan kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Dan kehidupan saudara pun sama. Tuhan yang sama akan menjamah saudara. Tuhan yang sama akan memulihkan saudara. Tuhan yang sama akan membuat saudara bersukacita senantiasa apapun yang terjadi. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan bersama Dia itu selalu smooth aja. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita jalan bersama Dia, kita mampu menaklukkan banyak perkara. Kita akan lahir dan keluar sebagai pemenang. Yang penting satu, bagaimana kita celebrate setiap momen yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya, mungkin yang people di sini ada yang sedang mengalami kesulitan keuangan, mungkin ada kesulitan dalam hal kesehatan, atau mungkin kesulitan dalam mencerna apa sih Tuhan yang sedang terjadi hari ini. Kenapa berat banget Tuhan? Tapi satu hal, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tuhan yang people akan terus menjaga yang people. Masalahnya satu, kita mau apa tidak hidup di dalamnya. Kita mau apa tidak menyerahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesehatan roh, jiwa, dan tubuh yang kami yakin dan kami percaya kami tetap dapati hari-hari ini Tuhan. Hari-hari ini berat, yes memang mungkin berat dalam kacamata fisik, tapi kami melihat kemenangan. Kami mau mendeklarasikan kemenangan kami atas setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau mendeklarasikan kemenangan atas permasalahan ekonomi. Kami mau mendeklarasikan kemenangan atas permasalahan finansial kami. Kami mau mendeklarasikan kemenangan atas permasalahan yang terjadi terus-menerus dalam keluarga kami. Kami mau mendeklarasikan kemenangan atas kesehatan kami. Bahkan pekerjaan yang kami coba untuk dapat dan tidak kunjung diperoleh. Atau promosi yang seakan-akan jauh karena kami terus hidup stagnan dalam Tuhan. Kami merasa jauh Tuhan, tapi kami yakin dan kami percaya hari ini kami mau mendeklarasikan itu semua. Kami mendapatkan janji-janji Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami mau berjalan bukan sebagai orang yang kalah, orang yang lemah dan terlalu terbawa dengan arus dunia, tapi kami mau berjalan sebagai pemenang. Makasih Tuhan, inilah hidup kami mau serahkan seluruhnya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.